Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman sahabat BBTK LPP Banjarbaru seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran Ibu dari tim Hurkormas Ditjen P2P, Ibu Dr. Nopi Indriani Mkes. Kedatangan beliau ke sini sebagai pendampingan Satker BBTKL Banjarbaru menuju WBK nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa berdiskusi dengan beliau. Mungkin ada beberapa Bu yang bisa kami mohon bisa difasilitasi terkait informasinya Bu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama sesuai Permen PAN nomor 90 tahun 2021 terkait zona integritas menuju WBK WBBM Satker di lingkungan kementerian, di situ disebutkan bahwa Satker harus bisa mencapai minimal begitu kan Bu untuk Satker tersebut mencapai WBK, dan harapan kedepannya nanti juga menjadi WBK nasional. Dari hasil kegiatan yang telah sama-sama kami dan Ibu laksanakan, strategi apa Bu yang kira-kira bisa jadi masukan kami untuk kedepannya bisa mencapai WBK nasional? Silahkan Bu. Makasih Bu Dia dan para sahabat dimanapun berada. Suatu kehormatan juga untuk kami di sini dari Hukormas Ditjen P2P datang ke BBTKL Banjarbaru dalam rangka kami masih mendampingin untuk Satker menuju WBK, di mana dalam hal ini adalah untuk penilaian nanti ke depannya untuk penilaian sakit ya yang dipersiapkan gitu ya. Nah, seperti juga kita ketahui bersama para sahabat bahwa sebenarnya prestasi dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan di Banjarbaru ini bukan hal yang baru lagi, bahwa dari dulu juga sudah berprestasi ya. Bahwa pada tahun 2019 sudah mendapatkan predikat WBK Kemenkes dalam hal ini ya gitu ya. Nah, saya juga cukup bersyukur. Kemudian tadi Bu Dia juga nanya ya, apa saja sih yang kami dapatkan setelah kami di sini. Banyak, bahwa di sini kami mendapatkan teman-teman ternyata tidak pernah lupa dengan bahwa ini sudah pernah meraih WBK Kemenkes. Jadi semangatnya saya lihat, semangatnya, rohnya itu masih terlihat kental, jelas. Bu. Alhamdulillah teman-teman ya. Kemudian juga saya masuk di kantor ini, begitu saya masuk juga memang beda ya, aura WBK-nya masih terasa di sini, walaupun meraihnya mungkin 2019 yang lalu ya, cukup lama, tetapi mungkin semangat WBK ini sudah masuk ke dalam hati teman-teman, sehingga juga kelihatan dari penampakannya, termasuk dari kantornya ya, kita masuk juga auranya sudah aura kantor yang sudah WBK. Mungkin nanti ke depannya kami berharap kalau bisa BBTKL Banjarbaru ini yang nanti akan ke depan menjadi Labkesmas ya, itu nanti yang resminya nanti Januari ya 2024 ya menjadi Labkesmas. Itu mudah-mudahan dapat meraih menjadi WBK nasional. Ya. Nah, perlu Bu Dia, kalau hasil yang kami dapati tadi, beberapa hal yang perlu disadari oleh teman-teman bahwa untuk WBK ini sebenarnya adalah kegiatan sehari-hari kita di kantor. Jadi kalau WBK itu adalah softwarenya kantor gitu ya. Jadi kalau memang sudah dilakukan ini bukannya kalau untuk dokumen bukan hal-hal yang mengada-ngada Bu Dia, tetapi memang itu harusnya dilakukan dan di sebuah implementasinya harus dilakukan di setiap kantor gitu. Jadi bukan yang dokumen yang perlu disiapkan nanti mengada-ngada, enggak, lihat butir-butir kegiatannya baik di Pokja 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ternyata tuh memang yang harus ada di kantor tersebut gitu ya. Untuk strateginya ya, kalau saya lihat di sini mungkin strategi yang perlu teman-teman bersama ya untuk dijalankan adalah salah satu adalah komitmen. Itu penting, komitmen bersama, komitmen antara Bapak Kepala, pimpinan dengan para staf, mewujudkan benar-benar ingin
ingin mewujudkan wilayah zona integritas yang wilayah bebas dari korupsi ya, kemudian juga full melayani gitu ya untuk masyarakat sekitar gitu ya. Artinya di sini komitmen bersama bahwa kalau di sini rasanya sih saya masih mendapatkan aura itu untuk BBTKL Banjarbaru ini gitu ya, auranya masih terasa. Kemudian strateginya lagi yang lain apa? Kemudahan pelayanan. Jadi diharapkan pelayanan yang ada untuk BBTKL Banjarbaru ini atau Labkesmas ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat, gitu ya, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, gitu ya. Kemudian saya berharap kemudian BBTKL Banjarbaru ini juga dapat menciptakan program-program yang dapat berguna untuk masyarakat, gitu loh. Teknologi tepat guna itu salah satu andalan dari BBTKL ya. Betul. Gitu ya. Jadi buat saya ini adalah salah satu di antara strategi menciptakan program atau kegiatan yang memang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Kemudian di luar dari itu adalah bahwa seluruh kegiatan harus ada monitoring dan evaluasinya. Penting sekali itu Bu Dia. Iya. Kadang-kadang kegiatannya banyak tapi monitoring dan evaluasinya terlupakan. Nah, jangan lupa tuh Bu Dia. Teman-teman tetap harus melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan. Baik dari kegiatannya, penganggarannya, manfaatnya, kendalanya apa, itu harus ada. Jadi monitoring dan evaluasi itu sangat penting dalam strategi kita mencapai bahwa di daerah kita adalah nanti kedepannya menjadi, sekarang kan sudah WBK ya, mungkin nanti kedepannya BBM gitu ya. Nah itu mempertahankan itu gitu loh, bahwa setiap kegiatan harus ada monitoring dan evaluasi. Ya itu penting sekali untuk kita melihat kelemahan kita apa gitu ya, kemudian kendalanya apa gitu Bu Dia ya. Terus kemudian satu lagi Bu Dia, yang penting dari strategi tersebut adalah ini seperti ini nih, manajemen media. Betul. Jadi tuh nggak bisa tuh kita kerja aja tapi orang lain nggak tahu kerja kita ya. Ini bukannya kita mau pamer ya Bu Dia ya. Betul. Tetapi ini bagian dari strategi. Iya. Jadi masyarakat juga harus tahu dong gitu ya. Ya kalau di sini sih udah terkenal lah BBTKL Banjarbaru atau nanti akan menjadi Labkesmas. Tapi ini saya himbau juga untuk yang lain, jangan lupa manajemen media itu sangat penting. Betul. Ya, webnya diaktifkan lagi, podcast seperti ini diaktifkan lagi. Terus kemudian apa? Tapi di dalamnya juga ada kampanye-kampanyenya tentang zona integritas, bahwa kita sekarang sudah berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, nepotisme, kolusi sudah kita tolak. Tidak ada lagi yang seperti itu gitu. Jadi manajemen media jangan dilupakan tuh, kalau punya buletin lebih baik lagi. Terus kemudian juga teman-teman juga tidak bosan-bosannya mengingatkan saling untuk sesama pegawai, mengingatkan untuk tetap berkomitmen terhadap untuk kita mewujudkan zona integritas. Betul. Gitu ya, harus ada integritasnya. Kemudian juga tadi itu media kita mungkin lebih diaktifkan lagi sehingga banyak yang dibikin menarik. Itu betul. Penting sekali Bu Dia. Jadi masyarakat datang melihat apa sih aktivitasnya, ternyata di sana juga ada pesan-pesan untuk zona integritas gitu ya, untuk mewujudkan WBK atau WBBM ya. Jadi buat saya Bu Dia, manajemen media itu juga tidak boleh dipandang enteng. Seperti podcast yang hari ini luar biasa. Saya tahu bahwa beberapa kantor memang punya ini, ternyata ini juga di Banjarbaru juga punya. Jadi Banjarbaru merupakan kebanggaan dari Kementerian Kesehatan, dan juga BBTKL Banjarbaru yang nanti akan menjadi Labkesmas juga akan menjadi kebanggaan dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan, gitu ya Bu Dia ya. Menjadi besar, menjadi melayani, tapi juga dia mempunyai zona integritas, semua karyawannya dan pimpinannya mempunyai integritas, sehingga rasanya kok saya berharap ini menjadi percontohan untuk
kantor-kantor yang ada di Kalimantan ini. Itu spesialnya loh Bu Dia. Betul. Kalau yang lainnya adalah Alhamdulillah. membanggakan Kementerian Kesehatan. Itu aja Bu Dia. Iya. Terima kasih. Baik Bu Nopi, terima kasih untuk strategi yang telah disampaikan. Jadi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama itu kan ada beberapa masukan Bu ya yang menjadi hal penting dan harus bisa jadi masukan bagi Pak kami untuk perbaikan ke depannya. Salah satunya adalah kemudahan dalam pelayanan. Betul. Monitoring dan evaluasi, karena dari monitoring dan evaluasi tersebut kita bisa melihat nih progres ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Habis itu manajemen media. Betul. Karena alhamdulillah dari dukungan Kepala BBTK LPP Banjarbaru yang insya Allah akan jadi Labkesmas, itu beliau sangat aware Bu terkait teknologi. Makanya di lingkungan Satker ini didorong sama beliau terus untuk ayo melek teknologi seperti itu. Makanya di Pokja pengawasan, terutama yang mengawasi sejauh mana mekanisme berjalannya terkait pengendalian korupsi di Satker kami, itu semua untuk pengaduan-pengaduan kita sudah ke manajemen teknologi. Jadi walaupun kita juga menyiapkan satu mekanisme pengaduan konvensional yang orang datang habis itu kita keterima di meja pengaduan, di ruang pengaduan, kita juga memfasilitasi untuk penyampaiannya itu dengan media elektronik. Jadi mungkin harapannya ke depan kita bisa menjawab Bu terkait strategi manajemen media, karena selama ini yang namanya teknologi itu orang sudah tidak ada yang tidak mengenal seperti itu, apalagi yang namanya sosial media seperti itu kan itu udah familiar sekali, mulai dari umur yang belia muda sampai yang memang usianya sudah mampu untuk memahami. Jadi mungkin dengan sosialisasi menggunakan sosial media salah satu strategi yang menurut kami merupakan hal yang tepat untuk menjawab manajemen teknologinya seperti itu. Ya, jadi Bu Dia sampaikan juga bahwa penting banget tuh diingatkan. Kalau di sini sih saya sudah melihat ya komitmen bersama itu. Betul, Bu. Jadi clue-nya adalah yang tadi saya sampaikan 5, tapi memang semuanya harus didukung dengan komitmen bersama. Antara pimpinan, antara para staf yang ada bekerja di sini, jadi semua mewujudkan, jadi sama-sama bergerak. Insya Allah tercapai itu. Insya Allah Bu, karena harapan kita semua akan lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Ibu atas sharing informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa juga menjadi gambaran, menjadi masukan untuk sahabat-sahabat BBTK LPP Banjarbaru seluruh Indonesia. Baik teman-teman, cukup sekian podcast kita hari ini. Kami atas nama tim dari podcast BBTK LPP Banjarbaru mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas.